Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Anfal ayat 63. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih dapat melakukan tugas-tugas kehidupan kita dengan baik. Mudah-mudahan kita terus hidup semakin lebih baik. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian zuhur kita berjudul Etika Kalah dan Menang. Bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya Rabu kemarin, langsung atau tidak langsung, pemilihan kepala daerah itu membuat polarisasi, ada yang kalah, ada yang menang. Langsung atau tidak langsung. Bahkan yang menyedihkan itu orang yang sudah lama menyiapkan diri justru kalah, incumbent. Surat Al-Maidah, surat Al-Anfal ayat 61 sampai 63 memberikan wawasan bagi kita di dalam menghadapi situasi ketika suku Aus dan Khazraj di Madinah tidak pernah berhenti berselisih. Artinya mereka sudah terpolarisasi sedemikian rupa. Lalu Islam datang dibawa oleh Rasul. Bagaimana dua masyarakat yang berselisih dengan segala macam alasannya menjadi satu masyarakat yang disebut dengan masyarakat Madani. Ada dua kata kunci pokok. Satu, allafta baina qulubuhum. 3 kali kata allafa di sini. Sebelumnya diulang pula di dalam surat Ali Imran ayat 103 juga dikatakan bahwa mempersatukan jiwa manusia itu sesungguhnya adalah kewenangan yang maha kuasa. Andaikan kamu biayai, lau amfakta, dibiayai, dikeluarkan semua pembiayaan untuk menyusun jiwa orang, sesungguhnya itu tidak bisa. Begitu otonomnya manusia. Orang dengan pikirannya, dengan pendapatnya, dengan pilihannya, dengan hobinya, mesti dihargai. Akan tetapi ketika agama memberikan satu bimbingan, satu keputusan, semua mesti tunduk di dalam kepentingan itu. Ini yang disebut dengan
keluhuran budi. Budi pekerti yang baik, akhlak mulia, khuluqin azim, kata Al-Quran, akhlak yang agung. Itulah sesungguhnya perekat perbedaan. Oleh karena itu misi Islam yang nomor satu itu ya bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka dapat diduga atau setidak-tidaknya bisa menjadi bahan ajar bagi kita. Ketika pemimpin gagal memperlihatkan akhlak mulianya, maka potensi dia untuk ditinggalkan oleh orang yang akan memilihnya sangat tinggi. Apalagi ketika suku Haus dan Khazraj di dalam konteks ayat ini sama-sama masyarakat asli. Dia masyarakat Madinah, dia orang asli, dia tidak berbeda dari segi bentuk, ya seperti kita. Tingkat persamaannya tidak jauh beda. Akhlak mulialah yang menjadi ukuran. Maka ayat ini mengatakan wa allafa baina qulubuhum, hati mereka akan bersatu bila disertai dengan nilai-nilai universal, nilai menghargai orang lain, nilai memberikan penghormatan terhadap manusia, nilai bahwa kebaikan itu walaupun dari mana saja datangnya harus dihormati. Nilai-nilai ini akan menjadi perekat di dalam hubungan manusia. Oleh karena itu ketika situasi sudah reda, Al-Quran mendidik kita untuk kembali ke nilai-nilai dasar. Kalaupun sebelumnya ada perselisihan oleh karena kepentingan sesaat, maka akhlak mulia, bahasa yang santun, penghargaan terhadap pemimpin, memuliakan saudara seperti yang diajarkan agama itu mesti menjadi prioritas. Atas dasar itulah maka peradaban Islam itu bisa melewati batas negara, batas suku, batas bangsa. Coba cermati betapa Al-Quran mengakui perbedaan, tetapi pada ujungnya dikatakan lita'arrafu inna akramakum indallahi ataqakum, agar terbangun satu komunitas, satu masyarakat yang mengarifi kelebihan, kekurangan, kehebatan orang lain, sehingga ketakwaanlah sesungguhnya yang menjadi alat ukur. Ini tafsir dari surat Al-Anfal ayat 61 sampai 63 tadi. Ibnu Katsir menjelaskan perlu menyuarakan terus, mempromosikan terus, mendakwahkan terus komunikasi yang baik, qaulan layyina, qaulan karima, mempromosikan terus menerus lintalahum, kesantunan, mempromosikan terus keluhuran budi. Dan itulah identitas sejatinya dari muslim. Ahsanukum khulqan, orang yang unggul di antara kamu itu yang terbaik akhlaknya. Kedua, ayat ini mengandung pengertian perlu kejujuran yang tulus. Kalau keluhuran budi pekerti lebih pada perilaku personal orang per orang, pada keluhuran budi, sedangkan pada kejujuran nurani yang tulus itu lebih diorientasikan kepada pemimpin. Rasul berhasil membimbing, mendiskusikan
dengan pemimpin suku Haus dan Khazraj bahwa negeri ini kita yang sama-sama punya, bahwa kita kepentingan kita tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu mari kita berjujur-jujur. Pesannya bersama-sama dalam kapasitas masing-masing mengingatkan jiwa yang jujur di dalam pekerjaan dan bidang apa saja. Tentu pemimpin menjadi imamnya. Pada saat seperti itulah salah satu dari hikmah berjamaah itu menunjukkan loyalitas kita kepada pemimpin dan sekaligus keberanian kita ketika pemimpin sudah batal wuduknya atau sudah tidak lagi berada pada garis lurus yang sudah jelas. Pesannya yang kedua, ayat ini mengingatkan kita perlu hidup dalam satu masyarakat yang tidak apatis, tidak berdiam diri saja, tidak menyerahkan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang saja, tapi ini adalah negeri kita. Oleh karena itu, di kelompok mana saja kita berada, apakah kita di barisan orang kalah atau orang menang, ingatlah surat Al-Anfal ayat 61 sampai 63 ini, bahwa kehidupan kalah menang sebuah keniscayaan, namun perselisihan tidak boleh dilanjutkan. Perlu kita satukan terus-menerus barisan jiwa kita melalui keluhuran budi pekerti, akhlak mulia dan ketulusan jiwa, sehingga sumber daya insani yang ada di negeri ini bisa menghadirkan kuntum khaira ummah, umat yang unggul, bisa menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.